Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Nanang MRK. Salam seduluran dari Jepara untuk yang sedang menonton video ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Terima kasih sudah mendukung channel Nanang MRK sampai ke 100.000 pengikut. Dan kali ini kita akan belajar nyeting mikrotik lagi. Nanti kita akan membuat 2 buah WiFi atau 2 buah SSID. Pertama adalah WiFi tanpa password, tapi nanti dia akan dibawa ke halaman login ala-ala WiFi ID. Terus yang kedua adalah WiFi biasa, ada passwordnya. Jadi nanti kita masuk ke SSID-nya, masukkan password dan kita terkonek ke WiFi-nya. Hanya menggunakan sebuah router yaitu Totolink N300RT. Totolink N300RT ini sendiri sudah pernah saya review di video yang ini ya lur ya. Nah sebenarnya manfaatnya untuk apa kita punya 2 SSID WiFi atau kita punya 2 WiFi? Yang pertama adalah kalau kita mau tersambung kita nggak usah butuh voucher, jadi kita tinggal masukkan password aja. Kalau misalnya ada saudara kita atau mungkin keluarga kita HP-nya mau tersambung ke WiFi, tinggal masukkan password seperti WiFi pada umumnya, WiFi biasa ya. SSID yang satu kita gunakan untuk jualan. Nah untuk menyeting Totolink N300RT ini saya belajar nyetingnya dari channelnya Mas Bilhanet. Jadi sedulur semuanya kalau misalkan video saya kurang jelas, sedulur semuanya bisa nonton di channelnya Mas Bilhanet. Alat apa saja yang kita butuhkan? Yang pertama adalah mikrotik. Dan di sini saya pakai mikrotik RB951 2ND kesayangan saya. Berbeda dengan mikrotik yang kemarin saya gunakan yaitu RB941 51 ini dia punya 5 port Ethernet dan yang port Ethernet nomor 5-nya adalah PoE out, dan nanti akan saya manfaatkan untuk menyalakan Totolink N300RT tanpa menggunakan kabel power. Jadi hanya menggunakan kabelan aja dia akan menyala ketika saya menancapkan di port Ethernet nomor 5. Alat yang kedua adalah Totolink N300RT tentunya yang akan kita butuhkan ini sih nggak perlu saya jelaskan ya. Dan nanti kita juga perlu beberapa kabelan ya lur ya. Di sini total menggunakan 2 kabelan sebenarnya sudah cukup. Sebelum kita menyeting Totolink, mikrotik kita harus sudah disetting dulu untuk voucheran. Kalau sedulur semuanya belum tahu caranya, silahkan tonton video yang ini dan langsung dipraktekkan. Saya jamin insya Allah pasti bisa. Soalnya di video ini mikrotik saya sudah saya setting sama persis dengan video tersebut ya dulurku. Nanti saya sertakan videonya di link deskripsi di bawah atau kalian bisa nonton videonya di sini. Nah untuk link pembelian alat-alat ini juga saya sudah sertakan di link deskripsi di bawah ya dulurku. Oke sekarang kita lanjut, kita akan simak topologi yang akan saya gunakan supaya kita tidak bingung ya. Yuk gaskan kita simak. Oke di depan saya sudah ada laptop saya baru. Mambu kredivo. Astagfirullah ngono nih barang nanang tak kayak video mana. Oke dan kita akan lihat topologi yang akan saya gunakan ya lur ya. Berbeda dengan video yang lalu, jadi ISP yang saya gunakan adalah ini saya pakai Bisnet. Ini hanya untuk contoh saja, sebelumnya kan saya pakai Orbitstar 2. Nanti silahkan disesuaikan saja ISP-nya atau sumber internetnya ya dulur ya. Jadi nanti saya menggunakan modem dari Huawei HG8245H. Ini saya dapat dari saya berlangganan Bisnet dan dia mengeluarkan SSID namanya Nanang MRK. Ini bisa kita hide nanti supaya nggak terlalu banyak SSID. Dan kemudian saya sambungkan lewat kabelan dari ISP kita atau dari sumber internet kita. Saya tancapkan ke mikrotik RB951 2ND ke port Ethernet nomor 1 ya. Dan kemudian nanti Totolinknya akan saya tancapkan ke port Ethernet nomor 5. Nah Totolink inilah yang bertugas untuk membuat 2 SSID. Yang satu adalah SSID atau nama WiFi biasa yang saya namai rumah Nanang, passwordnya 123456778. Ini untuk kita sendiri yang make atau misalkan Anda punya user rumahan. Yang satu adalah untuk voucheran atau yang mau beli voucher 5 jam, 1 hari, 1 minggu, terserah nanti bisa disesuaikan ya dulurku ya. Nah, lalu untuk topologi setting yang saya pakai ya di sini RB951 nanti port Ethernet satunya akan saya tancapkan ke ISP ya tadi, dan port Ethernet 2345-nya nanti saya akan gabungkan menjadi sebuah grup atau sebuah bridge yang saya namai bridge hotspot. Sebenarnya nggak harus ke port Ethernet nomor 2, 2345 itu bisa, dan Totolinknya juga nggak harus di 5 karena ini adalah konfigurasi bridge-nya ya. Jadi port Ethernet 2345 itu settingannya sama saja. Oke lur, kalau sudah tahu topologinya, sekarang kita akan tancapkan mikrotiknya. Oke yuk gaskan. Saya sudah menancapkan mikrotiknya lur. Totolinknya nanti akan kita setting belakangan ya. Dan saya sudah menyambungkan mikrotiknya ke laptop saya. Dan ini sudah ada konfigurasi voucherannya ya lur ya. Sama persis di video yang sebelumnya, di video yang ini. Nah ini sudah ada konfigurasi vouchernya. Nanti kalau misalkan saya buka Google Chrome, ketika saya buka youtube.com ya kan,
Di sini tidak bisa, tidak ada akses internet. Kita harus login voucheran dulu ya. Di sini saya menggunakan DNS-nya adalah nanangmrk.net, sama seperti di video sebelumnya persis. Nah, saya akan dibawa ke halaman login ala-ala WiFi ID ini ya, Lur ya. Sini username-nya saya nanangmrk, tab nanangmrk. Kita connect. Oke, di sini sudah terkoneksi dengan internet. Kalau kita buka YouTube, ya kalau kita buka YouTube sekarang sudah bisa ya, dulur. Ini mohon maaf saya pakai Windows 11. Semoga sedulur semuanya bisa menyesuaikan ya. Sebenarnya caranya sama saja kok. Nah, untuk pertama-tama, sedulur semuanya kita akan membuat server PPPoE. Nah, server PPPoE ini gunanya untuk apa? Gunanya adalah nanti untuk kita bisa membuat WiFi yang ada passwordnya. Nanti kita akan namai SSID-nya menjadi rumah Nanang dan passwordnya adalah 12345 ya. Caranya kita buka Winbox dulu. Kalau yang belum punya Winbox, softwarenya ada di link deskripsi di bawah ya, Lur ya. Oke, sekarang kita buka Winbox. Oke, di sini sudah muncul IP mikrotiknya. Kita akan tersambung lewat MAC address-nya. Kita klik connect. Di dalam Winbox ini sudah ada settingannya seperti yang saya perlihatkan tadi, settingannya persis video yang sebelumnya. Kita akan membuat server PPPoE. Caranya gimana? Kita pergi ke bagian kiri, ada yang namanya PPP. Nah, kita pencet. Kemudian di PPPoE server. Nah, di PPPoE server ini kita tambahkan plus, kita namanya aja di sini PPPoE gitu ya. Terus kemudian interface-nya kalian pilih bridge hotspot atau port Ethernet 2345 atau silakan disesuaikan port Ethernet WiFi yang login. WiFi yang login saya letakkan di port Ethernet 2345 atau di bridge hotspot ya. Jadi saya di sini akan memilih interface-nya bridge hotspot ya, Lur. Oke, kita langsung apply dan oke. Next kita akan membuat profile PPPoE-nya. Caranya pergi ke bagian samping kanannya, ada profile. Sekarang kita tambahkan di sini, kita plus. Nah, name-nya kalian namai terserah, misal rumah Nanang gitu ya. Rumah Nanang. Kemudian bridge learning-nya default semuanya, protokolnya kalian biarkan saja. Kemudian limit. Lah, biasanya di limit ini untuk pelaku RT RW ini dia melimit kecepatan internetnya untuk user atau untuk kliennya. Tapi di sini karena nanti kita akan pakai sendiri, jadi untuk WiFi saya sendiri, maka rate limitnya, kecepatan download dan unduhnya tidak akan saya isi. Kemudian only one ini kita pilih yes ya, Lur ya. Jadi satu router, satu server PPoE gitu ya. Kemudian langsung di apply saja, kemudian oke. Nah, sekarang kita sudah punya profile rumah Nanang. Terus kita pergi ke secret sampingnya. Nah, di secret ini kita tambahkan, oke. Nah, di secret ini nanti yang akan digunakan oleh router supaya dapat koneksi internet. Jadi pastikan isi yang mudah diingat saja ya. Di sini misalnya saya akan mengisi rumah Nanang MRK tanpa spasi gini ya, rumah Nanang MRK, dan passwordnya adalah Nanang MRK. Ini diingat-ingat. Name-nya adalah rumah Nanang MRK dan passwordnya Nanang MRK. Servisnya pilih any. Caller ID-nya biarkan saja. Profilnya adalah pilih profile yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu rumah Nanang. Local address ini adalah IP-nya. Jadi PPPoE kita bisa pakai IP sendiri sebenarnya. Nah, di sini kalau sedulur semuanya bingung, isikan sama persis dengan saya. 20.20.20.1 gitu ya. Terus kemudian remote address-nya adalah 20.20.20.20. Ginilah biar gampang ngingetnya. Nah, sekarang sudah, kita tinggal apply dan oke. Nah, setelah membuat server PPoE di Mikrotik seperti tadi, kita akan menyeting Totalink N300 RT-nya ya, Lur ya. Saya akan copot kabelan yang terhubung ke Mikrotik saya untuk nyeting ini. Saya akan masukkan ke port 1 dari Totalink N300 RT ini ya, Lur ya, ke port 1 ya. Kalau dari seperti ini dia paling kanan, ini port 1. Kita akan tancapkan kabel Ethernetnya. Nah, enaknya Totalink N300 RT ini dia sudah support PoE. Artinya kalau kita masukkan dari PoE out seperti ini dan masuk ke Totalink, dia akan nyala langsung ya, tanpa harus kita tancapkan ke kabel power. Nah, saya akan taruh di sini Totalinknya ya, dulur ya. Sekarang kita akan konfigurasi Totalink N300 RT-nya. Oke, sekarang kita akan sambungkan WiFi-nya ke WiFi dari Totalink N300 RT. Kita hidupkan WiFi-nya, kita sambungkan ke Totalink N300 RT. Nah, SSID-nya yang namanya Totalink N300 RT tanpa password ya, Lur ya. Oke, ketika kita masuk ke WiFi dari Totalink N300 RT, saya langsung dibawa ke halaman login
seperti ini. Kalian bisa login ya. Kalau disuruh login bisa dihiraukan saja, tidak apa-apa. Kalau mau diisi juga tidak apa-apa. Kita akan masuk ke settingan dari totalingnya, yaitu di 192.168.1.1 kita enter. Nah sekarang saya akan masuk ke konfigurasi totalingnya ya, atau ke web GUI dari Totaling N300RT ya lur ya. Di sini new login password saya skip. Dan ini username-nya adalah admin, passwordnya juga admin. Kita disuruh mengisi verification code AXR5. Kita enter dan kita akan masuk seperti ini. Di sini saya menggunakan firmware V34.0. Untuk firmware-nya sudah saya sertakan di bawah. Saya sudah pernah nyoba mengkonfigurasi seperti ini di firmware 2.4 kalau nggak salah, dan firmware 5 itu tidak bisa. Jadi saya sarankan sedulur semuanya pakai firmware V34.0 ini ya lur ya. Nanti firmware-nya silakan download di bawah. Untuk upgrade firmware Totalingnya silakan masuk ke Totaling seperti ini, sama persis di Advanced Setup. Terus kemudian System, terus upgrade firmware. Nah, di sini choose file. Kalian tinggal pilih file yang nanti sudah saya sertakan di link deskripsi di bawah untuk firmware dari Totaling N300RT-nya. Tapi kalau firmware dulu semuanya sudah V3.4.0, kita tinggal langsung konfigurasi PPOE-nya ya dulur ya. Nah, di sini manualnya secara otomatis dia akan menjadi DHCP client, jadi DHCP client ya. Nanti kita akan ubah saja di internet ini, di one type-nya kita ubah menjadi PPOE atau dual one access PPOE. Kita klik. Nah, untuk username-nya adalah username dan password yang sudah kita buat di PPOE server tadi ya lur ya. Jadi di sini username-nya adalah rumah Nanang MRK. Misal gitu ya, passwordnya Nanang MRK. Oke, confirm password adalah Nanang MRK. Oke. Nah, kemudian di SSID 2,4 GHz ini adalah nama WiFi yang mau kita buat untuk rumah kita, atau WiFi yang kita pakai sendiri, atau WiFi yang nanti memasukkan password, bukan WiFi yang login ya. Kita akan namai di sini rumah Nanang. Oke. Dan untuk passwordnya saya 1234567 sebagai contoh supaya gampang. Untuk IPTV mode-nya biarkan disable dulu dan kita apply. Kita tunggu routernya mereboot ya. Nah setelah dia terreboot, SSID-nya akan berganti menjadi rumah Nanang dan passwordnya 12345 ya. Kalau nggak percaya kita konekkan nih. Nah di sini ada rumah Nanang. Nanang MRK ini enggak ya. Nanang MRK ini nama WiFi Advanced CPE saya. Di sini kita masukkan passwordnya yang sudah kita buat tadi 1234567 Kita gabung. Oke, dan sudah terkonek ke WiFi rumah Nanang. Kita tinggal masuk ke IP dari Totaling lagi. Kita masuk ke 192.168.1.1 enter. Dan ini kita login lagi sama seperti di awal tadi ya, kita skip. Nah setelah kita masukkan dengan benar, maka PPOE-nya akan connected ya dulurku ya, seperti ini. Kalau sudah connected, maka kita pergi ke Advanced Setup. Oke, di kanan itu. Nah, di Advanced Setup pertama-tama kita akan konfigurasi supaya Totaling ini bisa kita remote dari jaringan mikrotik kita. Caranya adalah pergi ke network, kemudian one setting. Nah, di one setting ini di bagian bawah ada enable ping access on one dan enable web server access on one. Kita centang dua-duanya, kemudian kita apply, maka dia akan reboot lagi. Oke, setelah dia reboot lagi, kita harus masuk ke login Totaling lagi 168.1.1 itu. Kita login lagi admin, password 1SC. Oke, kita masuk ke Advanced Setup lagi ya lur ya. Setelah kita masuk ke Advanced Setup lagi, kita akan membuat SSID yang kedua atau nama WiFi yang kedua yang tanpa password yang untuk voucheran. Caranya adalah kita pergi ke wireless ya. Di wireless kemudian ada multiple SSID 1. Kita nyalakan. Kemudian multiple SSID 1 ini kan disable, kita enable kan. Enable, kemudian nah ini kita isikan dengan nama SSID atau nama WiFi yang kita inginkan untuk voucheran ya lur ya. Di sini kita namai voucheran
Nanang MRK gini ya, M-nya kecil aja, MRK. Oke, akses kontrolnya adalah LAN+1. Broadcast SSID-nya kita enable. Encryption-nya kita tidak usah hidupkan ya untuk passwordnya, karena nanti dia akan login ke Capative Portal Mikrotik atau WiFi login ala-ala WiFi ID itu ya. Kemudian limit kliennya 32 atau disesuaikan aja, terserah. Di sini saya 32, kemudian apply, dia akan reboot lagi. Kita tinggal tunggu saja ya, memang seperti itu mengkonfigurasinya. Sekarang kita pergi ke network, kemudian IPTV setting. Nah, di IPTV ini kan disable, kita enable kan. Oke. Kemudian akan muncul tabel seperti ini. Lah, tabel ini kita centang semua untuk enable-nya. Enable, kita centang, dan centang. Saya akan jelaskan sedikit ya, Lur ya. Oke, saya akan jelaskan sedikit ya. Ini maksudnya apa? Ini adalah interface dari Totolink kita ya, Lur ya. Di sini ada LAN 1, 2, 3, 4 dan WAN ya. Kemudian ini ada SSID. Yang pertama adalah SSID yang ada passwordnya. Ini yang virtual AP1, ini adalah SSID yang tanpa password atau untuk voucheran kita yang sudah kita namai WiFi voucheran Nanang MRK tadi. Nah, untuk yang mau dijadikan WiFi voucheran, kita harus ubah forwarding rule-nya menjadi bridge. Ini kan NAT, kita ubah menjadi bridge. Terus di bagian tab VLAN ID-nya kita harus bedakan dengan yang ada passwordnya. Jadi yang ada passwordnya ini nanti kan 2222 ini. Lah, karena ini untuk WiFi voucheran, kita harus bedakan VLAN ID-nya. Di sini saya isi 22 aja, terserah sih sebenarnya. Di sini bisa mulai dari 2 sampai 4094. Oke? Dan sebenarnya port Ethernet-nya pun juga bisa kita bikin login lagi, tinggal diatur di sini. Kalau mau dibikin login ya tinggal ganti ke bridge 22 gitu ya. Tapi karena di sini saya hanya ingin SSID-nya saja atau WiFi-nya saja, jadi dia nanti akan mengeluarkan satu WiFi yang passwordan, satu WiFi tidak passwordan, tapi nanti dia akan login ke Capative Portal dari Mikrotik ya. Nah, setelah itu tinggal kita apply dan dia akan reboot lagi. Sudah, konfigurasinya sudah selesai ya. Kita nanti akan buktikan, nanti akan muncul dua SSID. Yang satu adalah SSID rumah Nanang MRK, yang satu adalah voucheran Nanang MRK ya. Yang rumah Nanang MRK nanti kita akan memasukkan passwordnya 12345. Yang voucheran Nanang MRK dia tidak akan ada passwordnya, tapi nanti dia akan didirect langsung login ke Capative Portal Mikrotik atau ke halaman login ala-ala WiFi ID ya. Nah, di sini WiFi-nya akan saya nyalakan. Oke, di sini akan muncul banyak SSID. Yang Nanang MRK ini adalah SSID dari Advan CPE saya ya. Nah, di sini akan muncul dua SSID ya, dua buah WiFi. Yang pertama adalah rumah Nanang. Yang kedua adalah voucheran Nanang MRK ya, Lur ya. Kita buktikan bahwa rumah Nanang ini dia harus memasukkan password. Nah, ini kita harus masukkan passwordnya 12345 tadi ya. Yang kedua adalah WiFi voucherannya, yang voucheran Nanang MRK. Kita coba buktikan, kita konekkan. Oke, dia sudah connect. Dan otomatis saya akan didirect ke halaman Capative Portal dari Mikrotik atau username login menggunakan voucher ya, Lur ya. Hanya satu router dia bisa membuat dua WiFi, yang satu passwordan, yang satu nggak passwordan, supaya mempermudah kita untuk menjual WiFi. Begitu ya, Lur ya. Terima kasih sudah menonton video Nanang MRK. Kalau ada tutur kata yang salah saya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.